warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya Pakmu. Izin ini saya mau wawancara tentang tugas saya demonstrasi kontekstual di modul 3.1 di mana judulnya itu adalah pengambilan keputusan yang seorang pemimpin. Mungkin di SD Negeri 2 Sikunang, menurut Bapak apakah ada kasus yang terkait dengan dilema etika Pak? Kebetulan ada ya, kemarin ketika akan kenaikan kelas di semester pelajaran 2023-2024 ada salah satu siswa dari kelas 1 yang memang ada dilema juga di situ, yang kalau dari segi kemampuan kompetensi kognitifnya memang belum memenuhi syarat untuk bisa dinaikkan kelas, tapi dari segi sikap, kemudian disiplin dan sebagainya, kita kita anggap juga bisa untuk kita naikkan kelas 2. Berarti itu dulu di kelas 1 nggih? Kelas 1 ya. Sebelum memutuskan untuk anak itu naik, apakah ada dari pihak sekolah untuk mengidentifikasi dulu, mungkin ke pihak orang tua dipanggil ke sekolah ataupun guru yang home visit ke rumah? Ada ya Bu. Kita awali dari di sekolah dulu, kita minta masukan, kemudian saran, pengalaman ketika mengikuti pelajaran di kelas 1, khususnya lewat guru kelas terlebih dahulu. Kemudian setelah dari guru kelas memberikan gambaran tentang perkembangan ketika di kelas, ketika mengikuti pelajaran dan lainnya, baru kita konsultasikan dengan orang tuanya. Jadi nanti akhirnya orang tua dipanggil ke sekolahan ya Pak? Yeah. Nah itu kan di kasus kelas 1, terus apakah terus anak itu naik kelas Pak? Dengan berbagai pertimbangan, masukan juga dari teman-teman, Bapak Ibu guru, akhirnya tetap kita naikkan di kelas 2. Naikkan ke kelas 2, akhirnya naik di kelas 2 nih Pak. Berarti kan ada beberapa pertimbangan sebelum anak tersebut itu naik. Nah, di sini pertanyaan saya, itu kan anak memang belum mampu mungkin untuk mengikuti pembelajaran, entah itu menulis ataupun juga membaca. Nah, terus dari anak-anak, dari teman-temannya, kalau anak itu naik, apakah ada iri gitu? Saya yang sudah bisa membaca, saya naik, sedangkan itu anak yang tidak bisa membaca dan menulis, itu kok juga naik, ada nggak kecemburuan sosial itu Pak? Setelah beberapa hari, beberapa minggu, anak kita naikkan dan masuk di semester baru, tidak ada dari teman-temannya yang semacam meri atau iri tadi. Berarti tidak ada. Mungkin dengan ada langkah-langkah, mungkin karena anak ketinggalan, mungkin ada tugas-tugas dari Bapak Ibu guru atau wali kelasnya untuk mungkin di rumah atau mengerjakan tugas begitu nih Pak. Nah, berarti kan itu tadi ada dilema etika, di mana dilema etikanya itu ada 2, itu individu nopo rasa keadilan dan kasihan gitu. Kalau keadilan itu kan tadi anak maksudnya anak naik kelas, sedangkan teman-temannya mungkin kan tidak iri gitu ya. Sedangkan kasihan mungkin dari pihak sekolah, anak kalau tidak dinaikkan mungkin anak akan keluar begitu kan Pak? Mohon maaf nih Pak mengganggu aktivitas Bapak pada hari ini. Mohon izin ada wawancara berkaitan dengan tugas CGT saya, yaitu di demonstrasi kontekstual, di mana di situ nanti ada keputusan-keputusan dari pemimpin. Nah di sini kan Bapak selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Sikunang ya Pak, saya mau wawancarai tentang mungkin di SD Negeri 1 Sikunang itu ada kasus yang
diselesaikan, apakah itu berkaitan dengan dilema etika ataupun dengan rujukan moral. Di sini kalau dilema etika itu kan merupakan situasi itu sulit di mana seorang itu harus menentukan pilihan. Jadi di sini adalah benar dan juga benar. Nah, sedangkan rujukan moral itu kan ada dua, yaitu benar dan salah. Nah, mungkin nanti ada kasus di Sipunang satu, kira-kira bagaimana Pak? Adakah kasus yang selama ini Bapak alami? Ada kemarin tahun kemarin ada. Jadi kita punya murid, sebenarnya ini sudah dimulai dari kelas 4, kelas 5 ini anak sebenarnya bermasalah. Kasus yang dialami tersebut terlalu sering dia masuk sekolah. Bahkan ini yang terakhir puncaknya itu di kelas 6 itu pun kadang-kadang dalam satu bulan dia berangkat 5 kali, itu sudah luar biasa. Nah, sementara ini anak sudah kelas 6, sudah mulai mendekati kelulusan, ujian kelulusan dan sebagainya. Kalau ini dibiarkan tentu akan berdampak buruk pada banyak hal. Salah satunya, kalau kita tidak menerapkan kedisiplinan atau pembinaan yang tegas terhadap anak tersebut dan orang tuanya, tentu ini akan menular pada siswa lain. Kemudian tindakannya sudah kami lakukan bertahap. Pemanggilan orang tua juga kita lakukan setidaknya di kelas 6 saja sudah ada membuat semacam kesepakatan itu sampai 3 tahun. Di awal kesepakatan itu dibuat ada perubahan, tapi tidak lama. Paling-paling hanya sekitar 10 hari anak itu ada itikat berdisiplin. Tapi setelahnya kembali berulang seperti itu. Yang terakhir adalah kita akhirnya memberikan semacam teguran dan ada persetujuan dari kita dan wali murid yang intinya pokoknya kalau anak ini tidak bisa berdisiplin maka konsekuensinya nanti tidak bisa lulus sekolah. Salah satunya itu tujuannya untuk memberikan semacam kayak efek jerak gimana supaya orang tua itu ada kesungguhan untuk membimbing anaknya berdisiplin. Alhamdulillah akhirnya meskipun tidak maksimal, tidak seperti yang kita harapkan, tidak sesuai ekspektasi kita, ada perubahan meskipun tidak maksimal. Nah ini ternyata kami juga melakukan cross check juga kan berupa alasannya macam-macam yang katanya ada kepentingan keluarga, kondangan, ini sering banget. Suatu saat karena agenda sekolahan ada ujian sekolah nggak mungkin anak tidak ikut ya. Kemudian berhubung dengan guru kelas 6 nya menghubungi saudaranya yang dekat dengan orang tuanya karena orang tua sudah tidak bisa mengharapkan. Ternyata begitu dikunjungi ke rumahnya, anak itu belum bangun tidur dan seragamnya pun alasannya selalu seragam. Apa orang dekat seragam kelas, sepatu kelas, semacam itu sering. Itu dimarahi ternyata seragam tidak masalah. Seragam siap, seragam ada. Ya kalau saya dan guru berkesimpulan memang orang tuanya kurang bagus pola asuhnya. Itu salah satunya itu. Mungkin cukup satu contoh atau satu contoh. Salah satunya itu. Berarti kan upayanya sudah langkah-langkahnya juga sudah diterapkan Bapak juga dan juga guru-guru lain juga kunjungan visit ya kan ke orang tua juga sudah dipanggil ke sekolahan. Nah terus kira-kira anak itu lulus apa tidak? Anak itu lulus kan memang sekarang memang tidak ya. Jadi kelulusan siswa itu tidak melulu pertimbangan perolehan lulus akhirnya ya alhamdulillah setidaknya kita sudah mencoba menerapkan penegakan kedisiplinan. Setidaknya ini akan membuat akan jadi bahan pelajaran buat siswa lain dan orang lain. Jadi sebenarnya kesepakatan itu kita sudah buat perjanjian banyak sih. Di awal tahun dia di kelas 6 kejadian itu sudah kami coba
atraksi ini, salah satunya membuat kesepakatan kalau tidak bisa berdisiplin, maka orang tua harus mau memindahkan anak tersebut ke sekolah lain karena kami sudah tidak sanggup menahan anak tersebut. Waktu itu dia